Suncan. Kamera can siap, kamera siap. Siap, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Hadirin yang berbahagia, Bahagia sekali. marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan serta rezeki kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, serta kepada kita semua sampai akhir zaman. Saya atas nama Sohibul Bait mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak serta rekan-rekan majelis Asyifa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam acara rutinan ngaji ini semoga kita tetap istiqomah dalam mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf apabila dalam acara rutinan ngaji ini banyak kekurangan dalam penyambutannya, baik tempat ataupun hidangannya. Selanjutnya dalam acara rutinan ngaji ini kami serahkan kepada Kang Ustaz Junaid. Demikianlah sambutan dari kami. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga cauna nu gede. Action. Eta sapertina jelema keur men. Nah, ieu carita awewe. Ieu kan bahasa tadi lalaki bae tah. Ieu masalah awe, jama keur men. Maca kalimat thayyibah na teh 4 kali sapertina subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Menang teu. Menang teu jelmana teh ahli dikir. Termasukna dosan teu geus sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da kermen itu oh. Bapak disambung ucapan kuma Agus. Agus ge. Agus ulang gitu, kadang Agus ulangnya. Oh, aya jama awewe kermen. Kermen bahasa Aja. Tuh kagandeng. Sante. Uma ulangnya. Jamawan teh kermen, terus maza zikir subhanallah, dosan teu. Eta ahli zikir cenah. Ahli zikir budak kawena teh. Sakitu bae. Nanti lamun anu na kita fikih mah fikih Islam yahrumul haidi ya, haram bagi orang anu haid teh di antawisna apa maca Quran, salat, puasa, teh lagi naik haji, tawaf ya, pegang Quran. Nah, baca Quran. Nah, kalau tasbih mah tidak ada masalah. Malah tidak boleh kalau niat baca Quran. Nah, kalau yang namanya hafidzoh itu ya hatinya selalu itu karena setiap hari itu diharuskan terus ngapalkan gitu ya, tadarus gitu. Jadi boleh saja mata kalau wanita haid membaca tasbih dan sebagainya. Asal ulah maca Quran. Lamun cenah urang istilahna tadi hafidon niatna tikror bukan niat maca Quran walaupun tidak pegang gitu. Nah, itu menurut Imam Syafi'i. Jadi Barangkali ada tambahan, Bang Juna tadi. Bagus ngajarin bagus. Bagus tulok nanya bagus. Sambung lidah tadi, sambung itu bilang. Cenah mau ngomong tadi ijabah naon tadi tuh ngomong itu. Wing doa sana tadi ijabah. Wes. Dia enggak doana naon heula jelas kan. Dia di bantuan. Ini bantuan bagus ngadoana naon cenah. Iya bagus. Ada
tambahan walaupun tadi pembahasannya kita tadi dibahas Tambahan kali. kalimatnya rijal rojul itu maknanya mah tetap masuk ke semua orang itu tuh, walaupun kalimatnya rojul bukan berarti berlaku buat laki-laki saja itu maksudnya gitu. Maknanya seseorang rijal di situ, rojul di situ. Jadi kan kedua dari tambahan dina azkar. Nah, kitab azkar diterangkan bahwa bacaan-bacaan anu rutin ya seperti dari hafidhah rutin dan juga amalan-amalan kita walaupun Quran tapi rutin selalu dibaca setiap hari kontinu seperti mau tidur baca Al-Ikhlas 3 kali itu kan rutin. Nah, itu rutin. Kalau benar-benar rutin itu walaupun lagi dalam keadaan haid kalau dibacanya rutin tidak pernah bolos tidak pernah bolong itu diperbolehkan agar keterangan di azkar kami pernah baca seperti itu dan ya bangga baik tapi lamun benar-benar rutin diistiqomahkeun bacaan tersebut. Tadi nuju haid ya Kang tadi tapi anu sifatna rutin mudawamah orang terus menerus teu aya bolos teh teu aya bolongna gitu. Tapi memang lebih ikhtiar namanya mangga barangkali ragu-ragu tuh aya urang geus haid saya lagi haid maca Quran lamunan ragu-ragu ya entong tinggalkeun bae tapi abi gaduh keyakinan lamunan mudawamah rutin dibacanya setiap hari tidak pernah bolos, tidak pernah bolong, mangga bisa di. Beriman dipegang itu. Nah, beriman dong pegang. Enggak tambihannya bener. Paham Lali? Paham. Tahu sih jadi channel. Bungkus. Jadi anak ieu urang sepertina boga duit renten. Ari kitu teh urang teh hayang umroh. Eta termasukna urang di ditu teh macakeun kalimat thayyibah jeung ieuna diterima teu iman Islamna. Geus sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Ada. Eta muga haji duit rentan Ibadahna kalian tuh Diterima haji lagi tuh. mabrur teu Iya ya. Anu namina ibadah itu aya makbul aya mabrur. Makbul artinya diterima karena sah melakukan syarat dan rukunnya. Eta makbul dan sah bahasana aya sah aya makbul aya mabrur. Nanti kalau misalkan memenuhi syarat berarti sah ibadahna, tapi cantang tu makbul. Nah, lamun geus mabrur sudah tingkatan paling utama. Mabrur sudah pasti makbul. Ari mabrur penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lain cenah haji bae kan gitu. Urang salat naon supaya mabrur teh seperti apa sih? Mabrur itu ada dampak dari pekerjaan ibadah tersebut. Dampak kebaikannya. Contohnya orang kamari puasa. Orang melakukannya dengan syarat dan rukun, berarti sah, makbul, diterima Gusti Allah. Tapi cantang tu mabrur. So, puasa orang misalkan ngahatamun sabra kali, terus nanti ucapan-ucapan dijaga ulah sampai menyakiti orang lain. Nah, setelah Syawal tuh, kalau mabrur mah itu akan berdampak. Oh, ngaji nah terus, ucapannya dijaga seperti ketika berpuasa. Ulah yang misalkan lontek ke di Bandung, kemana mau pulang nasi, karena kan dia tuh sasi saum puasa, terus nanti terus babadahnya balik deh. Nah, sama tuh makmur kok. Bahkan mungkin kebalikan bisa-bisa
mardud kan gitu tertolak. Naudzubillah min dzalik. Seperti itu, Pak. Namun cina apa tadi apa uangnya itu dapat renten. Ya mungkin kalau melakukan syarat-syarat rukunnya itu mah sah tapi makbul juga. Kalau mabrur mah jauh kan gitu. Paham Ali? Ya, terima kasih. Ya. Nanti masih kan ya. Sholat orang terus ngelaksanakan sesuai syariat apa syarat rukunah kita lakukan sholat, tetapi ya berarti sah sholatnya sih orang makbul atau mabrur teu kan gitu. Toh sholatnya anggar bae pagawean kan aya sok mah anu sentimen mah timbul sholat bagi pasya bae. Nah ini benar-benar sholatnya tidak tanha anil fasa wal munkar ada nabi teu mabrur cuma ngalaksanakeun kawajiban jeung asah bae gitu. Kira-kira namanya sholat sesuai kanjeng Nabi na sholat tanha anil fasa wal munkar tuh ya itulah yang mabrur. Sampaikan bahasa yang barangkali dipahami atau tidak dipahami oleh masyarakat mengenai petunjuk atau apa namanya hidayah. Satu contoh misalnya kita mengajak seseorang yang pernah dekat begitu, yang dekat lah teman-teman, tapi tidak punya itikad agar dia melakukan hal-hal kebaikan mengenai sholat, ibadah, tapi terkadang mereka atau beliau belum ada hidayah, belum ada petunjuk. Yang dipertanyakan sebenarnya makna hidayah atau petunjuk bagi makhluk ciptaan Allah itu siapa saja sih yang mendapatkan hidayah? Saya kira itu aja cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukunya Jeroen mana tuh? Hah? Jeroen mana? Bahasa hidayah itu menitik bahasa gampangan nama orang geus ngomong tiang megis dapat hidayah. Orang geus ngomong ngaji be san tiang euy. Nah, itu secara paling rendah, ataupun jalan lembang. Pelaksanaan datang. Lambat laun. Sebenarnya ngomong itu orang yang dapat hidayah itu bahasa apa? Keluar dari dalam hati apa? Keluar masing-masing sekedar bahasa. Sebab hati nama tetap ayang main cuman bahasa orang kadang-kadang. Wah iya mah HP sholat tak, padahal itu hati orang saya dapat hidayah, padahal mah kata-kata itu ada kata gengsi, ada kata-kata ngerakeun, ada kata-kata itu kan Spontanitasnya. ya orang kan tidak tahu di dalam ya intinya mah ku orang nun kealus ku orang nun ente nolak secara alus udah gitu misalnya ngaji bu gampang nyusul itu ya bisa secara paling rendah, secara paling pertama kali menolak halus. gampang, tapi itu pun dalam hati mungkin guys kabawa saetik pas orang baheula ngaji di dieu bae ngaji kumanya ngerakeun ya urang mah tukang mangkok keneh tah hayang mah hayang cuman bahasana ya bahasa Kan menang hidayah. padahal mah geus hayang mah hayang tapi dengan lambat laun bisa aja itu mah da tukang siswa iya ngongko-ngongko we urang mah lila mah kan kebuka baheula urang mah kumaha ngaji teh kumaha itu bisa ngaji kada dieu be ngawedang mah hese kenah tapi lila ya tambah nuhun teh tambah pengertian awal ya itu kita mesti di jeroan ya hidayah itu ya segala keluar ya kita sisi manusia nu paling nuhun kan dapat hidayah asli nama dapat urang mah ku kiang mangkatna mah geus itu bae itu kadang-kadang spontan kadang-kadang hanya di bibir silakan yang lain anggap wawan Untuk semuanya kita, ilmu untuk semuanya. Jadi
masalah hidayah itu jangan ditunggu ya. Hidayah itu setiap hari harus kita cari. Hidayah itu setiap hari harus kita cari. Karena hidayah itu kebaikan. Jika kita melakukan kebaikan, dari kata Kang Junad, yaitu kita mendapatkan hidayah. Nikmat yang paling agung dari Gusti Allah adalah nikmat iman dan Islam. Karena Gusti Allah nurunkan iman jeung Islam itu dari semenjak zaman ajali. Orang misalkan sebelum lahir ke alam dunia tapi fitrah suci kabeh. Kecuali ibu bapaknya yang akan merubah kita. Nah, yang jadi Yahudi, Nasrani, alhamdulillah orang menang jadi agama Islam. Nah, ada yang namanya nikmat itu, ada nikmat muqalladah, ada muqayyadah. Muqalladah itulah nikmat iman jeung Islam yang tidak bisa dirubah. Nikmat hidayah sama. Nah, lamun muqalladah mah, muqayyadah mah itu bisa dirubah. Bisa diusahakan, misalkan contoh anak ya, orang boga anak. Itu namanya nikmat muqayyadah, bisa dirubah. Tuh aing mah anak itu bisa diwarahnya karena dia tidak mau berubah, tidak mau mengarahkan. Itu bisa dirubah supaya anak jadi soleh dan sebagainya. Kita berusaha terus. Jadi sekali dia yang namanya hidayah itu harus selalu kita cari. Dalam channel itu menang hidayah, tidak hanya malah menang-menang. Ketika diajak kebaikan, ayo, insya Allah ayo miring. Nah itulah kan hidayah akan menurunkan. Lamun tidak baik mana guys, dia akan tidak akan mendapatkan hidayah. Mungkin pengertian orang tersebut, hidayah tersebut, ya ketika misalkan Gusti Allah muji ka jalma eta, muji kayak kecelakaan atau napi gering parah nemen jojol, aing alhamdulillah terus gering teh nisap. Nah itu mungkin pengertiannya yang seperti itu. Jadi jangan pengertian seperti itu, mungkin orang teh maju-maju bakar garing ada wayah pae didoakeun ku Ma Agus terus ingsak gara-gara Ma Agus hidayahna si Ma Agus. Bukan seperti itu. Jadi urang mah hidayah itu selalu setiap hari dicari gitu, supaya orang ayo dijemput. Yang penting mah siap 86 hidayah. Dijemput hidayah. Siap 86 di hidayah tadi. Pada gitu betul. Makan pena minyak. Yang penting mah Siap 86. Terima kasih. Terima kasih atas bahasa awal ataupun di jalan ya. Bak sade gonoros. Itu mah siap 86 gitu. Tapi kebanyakan orang tuh menurut hidayah tuh jadi orang non muslim ke muslim. Aduh, Ya pengertian orang seperti itu sebenarnya. pengertiannya gimana? Nah, yang mana? Lamun orang non muslim yang asup ke menang hidayah. Kebanyakan lagi. Minang petunjuk. Bisa jadi. Iya. Nya hari urang mah kan geus Islam. Ya, makanya bisa jadi. Di contoh cerita, ayat cerita si Yojon, Esther, sareng Cahyono. Itu zaman udah liatin. Ulang Agus kan. Nah, Cahyono, Esther, Yojon, ya. Abu Wurdo, dia main bola. Cahyono iya main bola teh, telok pernah dapat bola, kemudian ngasihkan bola. Cahyono. Ini cerita langsung Cahyono, tapi ketika di Gang Sembung, di Gang Kapiak tahun 83 udah lama. Ingat gue ya? Salah ya? Cahyono nyarios ketika itu dia masih Kristen, agamanya Kristen. Ketika main bola, dia menang-menang bola, tiba-tiba ada suara adzan. Ada suara adzan, dia berhenti mendengarkan adzan. Setelah mendengarkan suara adzan, dia main bola meneruskan dan aneh ngasupkeun bola teu eureun-eureun, ngasupkeun bola teu, masukkeun bola teu. Ini ada keanehan, kemudian dia yang lain teman-teman bubar, dia ke masjid dan cari ustadz tersebut di masjid dan langsung menyatakan memeluk agama Islam. Itu gara-gara main bola.
apakah itu hidayah atau bukan? Ya, ya, itu kan berarti hidayana sababiana dina main bola. Eta, tadi karena Agus bisa menjadi sababia, bisa jadi kan bola Nu juga. kasurupan banyak aku nyana kudu sholat supaya kasurupan. Ya. Habis aja. Mana kudu ngaji Agus. Agus aja, Agus aja. Cerita Cahyono seperti itu kan pernah memeluk Islam gara-gara main bola. Cahyono. Kisah nyata. Dan Kisah nyata. Terus nuduana tadi. dua nama belum ya itu si Cahyono dua cerita anjeunna bae. Soalnya asal penasaran. Bersambung aja. Pertanyaan berikutnya yang masih ada kaitan kota tadi terpohon saya menyampaikan. Setelah tadi hidayah, pengertian hidayah, makna mungkin hidayah juga, kemudian dampak hidayah tadi sudah disampaikan. Sebenarnya hidayah yang diberikan atau yang difasilitasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya, kepada makhluknya ini. Apakah hanya manusia saja yang makhluk yang tertinggi, yang mulia, yang amat mulia? Apakah makhluk lain juga mendapatkan hidayah? Sama Paham tak? Karena dalil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sih ya. Tidak hanya manusia, jin juga termasuk. Iya, sebab Rasulullah itu diutus bukan ke bahasa manusia. Ayat istilah Rahmatan lil alamin. itu ayat istilah Nabi Muhammad bin Abdullah, ada istilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada istilah Muhammadur Rasulullah. Itu keaslinya ke Muhammadur Rasulullah. Kalau ayat Muhammad bin Abdullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammadur Rasulullah. Lamun Muhammadur Rasulullah yaitu wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Karena Muhammad itu utusan Allah, sedangkan diutus itu antara ya alam kadil jeung alam tidak kadil diutus. Itu bahasa itu. Kan beda-beda. Orangnya satu. Lamun Muhammad bin Abdullah ya kita juga ke alam dunia. Terus Nabi Muhammad ya pemimpin. Terus Muhammad Rasul ya pemimpin alam. Karena ya istilah orang kakolot. Kadang-kadang kolot anak itu lebih tinggi daripada orang tua, ada gitu kan. Ya, anaknya jadi kiai, bapaknya kumaha jadi kan beda-beda. Karena Nabi Muhammad tak bahasanya beda. Ada Muhammad bin Abdullah, lamun secara dunia kita harus menghormat kepada orang tua. Itu secara tapi lamun Nabi Muhammad ya itu beda karena karakter. Walaupun Nabi Muhammad tetap antara Muhammad dan Abdullah ya tetap itu kan cuma secara logika turun ke alam dunia kudu ada sebab musabab. Tapi kan namun jadi secara batin apalah arti seorang ini seperti tapi kan laulah akan tetap Nabi Muhammad. Tapi kan Abdullah itu yang menyebabkan Kanjeng Rasul lahir ke alam dunia. Tapi kan secara pertama kali di jin di alam itu ya karena nyele Muhammad. Iya. Kumaha eta? Bolak-balik kan. Namun secara itu. Karena ya diutusnya tujuan perkataan itu kan utus secara dunia, orang hormat secara ya tetap punya bapak harus menghormati. Karena Muhammad bin Abdullah, terus Nabi Muhammad ya pemimpin. Ya Nabi, pemimpin di alam dunia, terus Muhammad di Rasul ya kabeh. Di antara dunia jeung masuk ke dunia itu kepawanan. Jin karena itu utusan Allah langsung. Antara kadile jeung nu kadile itu bisa membedakan itu. Jadi bisa jadi
Cuman orang kan dengar di jinu menang hidayah aku. Tapi karena orang mah mungkin kalau orang sudah kasap itu bisa. Orang mah dak kasap mah nyere nana kasapanon jadi. Mungkin orang itu pasti. Mangga bawa lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya dong Pak Ustaz. Boleh dong. Berbicara masalah hidayah. Ketika kita sedang istiqomah melakukan hal yang baik dan sunnah atau wajibnya, tiba-tiba stuck begitu hilang istiqomahnya. Apakah itu disebut hidayah yang hilang atau turunnya iman? Terima kasih. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nakal. Bagus. Nyambung. Ya nyambung deh ke orang. Kurang jelas ka dieu na. Jadi tadi masih nyambung pertanyaan Pak Haji. Memang yang namanya yang diwajibkan ibadah itu jinjeng manusia. Tetapi orang selaku manusia ya surat tetapi gaya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusialah yang diciptakan di dalam apa yang sangat baik kejadiannya. Artinya cuma rodannahu asfala safilin, dia akan dikembalikan kepada neraka aspal yang paling bawah. Nah kecuali ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah disinilah kita yang mendapatkan hidayah melakukan amal hade, iman jeung melakukan amal hade. Terus nanti lamun cenah amal hade terus teu iman, nyalain deui kan gitu. Iman itu ya melakukan rukun iman. Nah, adapun masalah dia ya turun iman, hari hidayah mana sudah memang dia itu ketika sudah Islam saja sudah mendapatkan hidayah, makanya terus cari kebaikan-kebaikan itu akan dengan sendirinya kita akan mendapatkan hidayah. Lamun cenah tetena istiqomah pang teu mangkat-mangkat ya pundung. Yakin. Oh pundung. Dia ya tuh imannya. Ya, mungkin ada kegiatan yang lain, ada kebaikan yang lain kan gitu. Nyesel. Intinya mah kan jangan sudon ke sama itu pokoknya mungkin ada kebaikan yang lain. Allah alam seperti itu. Ya bisa dikatakan seperti itu. Hari hidayah mah sebenarnya geus aya pada kita mendapatkan Islam hidayah. Islam saja tidak hidayah. Ini mah contoh kecil, rajin, taman suka, pas kalau rumit. Itu babaturan. Banyak itu mata sinyal anginnya gede. Ayo Jawa daya. Aya eta mah urang men. Kan banyak yang lebih sibuk. Kalau bicara masalah capek banyak yang capek. Kan Betul. situasinya turun Iman turun. Iman lain, iman bagus. Eta mah urang men guys. Rajin temangkat nah. Campur ke Agus, lebaran. Kayak salaman kan mun balik. Emang aku sudah terima kasih pakai di mana lagi baik. Buka-buka ke Facebook. Bagus iya nah, ayak weteu kan ayo. Gaji aya. Ayak. Kalau duit lah. Pada disuruh iman kami juga musik. Ya, cukup. Tutup. Volume gedean, volume. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin anggota Majelis Asyifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah acara pengajian rutin pada malam hari ini telah selesai. Atas nama Jamaah Asyifa kami mengucapkan terima kasih kepada Sahibul Bait yang telah menyediakan tempat dan hidangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dan rezekinya. Amin.
Amin. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan. Tambah ende. Oke, serasa payun di Bumina Padian Asep. Dan Kasep. Kasep baik. Mana yang siap-siap jangan. Pinggir jalan. Pinggir jalan. Bajan bendera nak Kang Ayah. Nabi Muhammad. Jalan sama